Lairani Intan Mahasim dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan nomor induk mahasiswa 2106106110098. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPAK hari pertama dan juga hari kedua. Materi 1 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG selaku Wakil Rektor 1 bagian akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Humaniora, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, dan juga Fakultas Saintek. Kini UIN Malang sedang berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berbanyak event internasional, mahasiswa outbound, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah modernisasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal karya ilmiah. Selanjutnya, materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG selaku Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan. Mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini kita masih melakukan perkuliahan daring atau virtual, dan berharap sekali kita dapat bertemu dengan kampus untuk sementara waktu. Kita bayangkan dulu saja kampusnya, dibayangkan dulu. Nanti pada saatnya, insya Allah kalau sudah selesai, kalian bisa bertemu betul dengan kampus kita yang kita cintai ini. Kampus ini memang terkenal kampus sejuk, religius, dan rindang untuk tempat belajar. Mengajak mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Kita nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh oleh kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena itu kita harus menyiapkan secara mental spiritual. Maka orang yang berpikir ilmiah mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah, mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus ajaran Islam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi berpikir ilmiah harus didasari karena kita ada dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu, berbeda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu maka di samping berpikir ilmiah kita juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekitar berpikir, tapi harus terwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang.
materi ketiga yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Apa itu DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa? Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Selain itu, turunannya untuk lembaga ceklis pada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Jadi, fungsi DEMA dari universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan, yakni teman-teman sudah mengetahui bahwasannya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah nama BEM, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Eksekutif Mahasiswa memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Jadi, ada yang koordinasi dan sinkronasikan antara kemahasiswaan yang ada di dalam universitas dengan warna 3 yang kedua untuk menciptakan program-program kerja untuk sebagai media menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin kita laksanakan. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menyebarkan, menerjemahkan keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ataupun dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kementerian DEMA Universitas. Kementerian DEMA Universitas ada 6. 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Sosial Hukum dan Politik, 4. Kementerian Agama, 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Materi keempat yaitu pembahasan tentang Senat Mahasiswa yang akan disampaikan oleh Ketua dan juga Sekretaris dari Senat Mahasiswa tersebut. Apa itu SEMA? Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visinya, terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Tugasnya yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi apresiasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenangnya adalah 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala apresiasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilah. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertaan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum terhadap DEMA Universitas. Materi 5. Unit kegiatan mahasiswa. UKM paduan suara ini kita juga memerlukan esensi dalam berekspresi, yaitu berlomba dalam mengikuti lomba itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kami mempunyai
divisi kewirausahaan untuk kita dalam mengikuti lomba-lomba itu. Barang-barang dan perangkat-perangkat yang ada di UKM Sambi Gede seperti piano, partitur, dan lain-lain prestasi. Setiap tahun mengadakan konser tahunan, tapi dalam tahun kemarin karena ada pandemi corona akhirnya tidak dapat terlaksana. Tapi kegiatan utama kita yaitu konser tahunan setiap tahun akan diadakan oleh sendiri. Selalu ada regional, nasional untuk mengukir prestasi di dalam mengekspresikan bakat dan minat kalian dalam seni bernyanyi. Paduan suara kita adalah itu tampil dalam acara internal dan eksternal. 3. UKM Seni Religius. Seni religius merupakan salah satu organisasi mahasiswa intrakampus yang berada di Lembaga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Organisasi ini didirikan untuk mewadahi aspirasi, minat, dan bakat mahasiswa wilayah unit kegiatan mahasiswa. Tujuan dari seni religius sendiri adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, qiraah, nasyid, dan MC adalah divisi-divisi yang selama ini menjadi jalur pengembangan kreativitas anggota UKM Seni Religius dalam menyalurkan minat dan bakatnya. Materi terakhir yaitu Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh yang disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin Wahid, M.Hum atau anggota DPR Republik Indonesia. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi. Agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar, kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, dan 3. Pasar. Peran dan peluang UIN. Peran dan peluang. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Link dan match dengan sektor industri. 3. Menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. 4. Epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu 1. Keagungan moral dan spiritual. 2. Memiliki kandung keilmuan. 3. Memiliki digital cohesion. 4. Kesolehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, yaitu Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Nusantara. Apa itu moderat dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi,
toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas dalam Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, politik despotisme and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.